Shalom semuanya, perkenalkan saya Sapna Edwards. Sejak usia 20 tahun saya sudah dipanggil Tuhan masuk ke ladang misi. Sampai hari ini 15 tahun lebih saya melayani Tuhan di ladang misi. Banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi di ladang misi, tetapi saya juga melihat karya besarnya Tuhan yang nyata di dalam hidup saya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang percaya, yaitu the heart of mission atau hati misi. Saya percaya misi bukan hanya sekedar kegiatan atau program, tetapi saya percaya misi adalah hati Allah itu sendiri. Mari bersama-sama kita belajar apa arti hati misi. Mengapa gereja dipanggil untuk terlibat di dalamnya, dan bagaimana kita secara pribadi meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Hati misi bukan sekedar aktivitas atau program. Misi adalah hati Allah itu sendiri. Alkitab berkata di dalam Yohanes 20 ayat 21, sama seperti Allah mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Ada 3 hal yang utama yang kita mau pelajarin hari ini. Apa yang harus kita lihat di dalam hati misi? Yang pertama adalah kasih. Misi dimulai dari Allah itu sendiri. Misi dimulai dari kasihnya Allah terhadap kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itulah alasan kenapa Yesus datang. Itu adalah misinya Tuhan. Yang kedua, ketaatan. Hati misi berarti berkata ya kepada panggilannya Tuhan. Walaupun tidak selalu mudah dan tidak selalu gampang, saudara, tetapi Tuhan mau kita memiliki hati yang taat. Seperti jawaban Nabi Yesaya ketika mendengar suara Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka aku menjawab, ini aku, utuslah aku. Yang ketiga, belas kasihan. Seperti Yesus melihat orang-orang di sekelilingnya, melihat orang banyak, tergerak hatinya. Di Matius 9 ayat 36, kita pun dipanggil untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekeliling kita dengan mata dan hati yang penuh dengan belas kasihan. Jadi, hati misi adalah hati yang selaras dengan hatinya Tuhan. Hati misi adalah hati yang rela untuk diutus. Mengapa hati misi itu penting? Kalau kita lihat di sejarah, kita akan menemukan bahwa hati misi itu selalu membawa perubahan. Salah satu tokoh besar, tokoh yang luar biasa adalah pendeta E.L. Nommensen, seorang misionari asal Jerman yang datang ke tanah Batak pada abad ke-19. Ia menghadapi banyak penolakan, ia menghadapi masa-masa yang sangat sulit, tetapi ia tinggal dan dia taat, dia mau tinggal bersama dengan masyarakat, belajar bahasa mereka, bahkan menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa mereka. Sampai hari ini kita melihat buah pelayanannya yang masih nyata. Injil kuat di tanah Batak dan gereja berkembang sangat pesat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa misi selalu menuntut pengorbanan, kerelaan, meninggalkan kenyamanan, belajar memahami orang lain, belajar budaya-budaya baru. Bahkan kita rela untuk ditolak. Tetapi kita bisa melihat justru dari pengorbanan, Injil disebarkan. Lewat pengorbanan dan ketaatan, banyak orang mendengar tentang kabar baik dan perubahan terjadi dalam hidup mereka. Dan sekarang, misi bukan tentang orang asing datang ke Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia sendiri terpanggil untuk masuk ke pelosok-pelosok Papua, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku. Saudara, misi bukan lagi tentang misionaris asing masuk ke Indonesia, tetapi ini saatnya Indonesia menjangkau Indonesia dengan Injil keselamatan. Semua ini menunjukkan bahwa misi bukan sekedar teori. Hati misi ini nyata, hati misi ini menghasilkan perubahan bagi orang yang dilayani dan bagi kita yang melayani. Teman-teman, misi bukan urusan individu saja, tetapi gereja juga punya peran besar di dalam misi. Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Gereja dipanggil bukan hanya untuk berkumpul, tetapi juga untuk mengutus. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk membangun bangunan megah demi kebanggaan, tetapi membangun hidup lahir baru di dalam Kristus. Gereja bukan panggung untuk tempat nyaman. Gereja adalah tubuh Kristus
yang bergerak, yang menjangkau, mengasihi, membawa terang sampai ke ujung bumi. Seorang teolog bernama Emil Brunner pernah berkata, "The church exists by mission as fire exists by burning." Gereja ada karena misi, sama seperti api ada karena menyala. Artinya, tanpa misi, gereja hilang identitasnya. Demikian juga misionaris besar Oswald J. Smith berkata, "The mission of the church is missions." Misi dari gereja adalah misi itu sendiri. Dan Hudson Taylor, seorang pelopor misi ke Tiongkok, mengingatkan kita, "The Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed." Artinya amanat agung bukanlah pilihan saudara buat kita lakukan atau tidak lakukan. Tetapi amanat agung itu adalah perintah yang harus kita taati. Ada 3 tanggung jawab gereja dalam misi. Yang pertama, mempersiapkan. Gereja adalah tempat di mana kita melatih, membentuk karakter, mempersiapkan generasi dengan firman Tuhan, doa, dan keterampilan untuk melayani. Yang kedua, gereja adalah tempat untuk mengutus. Bukan hanya mendidik jemaat untuk diam tinggal di dalam gedung, saudara, tetapi mengutus mereka keluar ke masyarakat, ke lingkungan, kemanapun Tuhan utus mereka. Yang ketiga, mensupport. Tidak semua orang bisa pergi, tetapi semua orang bisa mendukung. Dukungan bisa berupa doa, perhatian, bahkan membangun hubungan dengan mereka yang sudah ada di ladang misi. Roma 10 ayat 13-15 berkata, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya dengan Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik." Gereja yang bergerak, mempersiapkan, mengutus, dan mendukung adalah gereja yang selaras dengan hati Allah. Dan pasti akan menjadi berkat yang besar bagi dunia. Mungkin saudara berpikir, saya bukan misionari, jadi bagaimana saya bisa punya hati bagi misi? Hidup dengan hati misi bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Saudara, mari belajar berdoa, doakan bangsa-bangsa, berkomitmen setiap hari mau mendoakan bangsa-bangsa, doakan kota di mana saudara berada. Yang kedua, mari belajar mendukung saudara. Kalau hari ini saudara tidak bisa pergi, mari saudara lihat siapa orang-orang yang bisa saudara dukung. Mungkin ada banyak orang-orang di luar sana yang melayani dengan begitu setia di ladang misi. Saudara-saudara juga bisa mengambil bagian untuk mendukung pelayanan-pelayanan mereka. Yang ketiga, hidup misioner setiap hari. Menjadi terang Kristus di keluarga saudara, di lingkungan saudara, di tempat saudara bekerja, di sekolah saudara. Mari menjadi berkat dalam komunitas saudara. Yang keempat, saudara, mari hati misi bukan hanya soal pergi jauh, tetapi soal kesediaan saudara taat kepada Tuhan kemanapun Dia menuntun saudara. Saudara, hati misi adalah hatinya Allah. Allah mengasihi dunia dan Ia mengutus Yesus. Sekarang Ia mengutus saudara dan saya. Mari kita sama-sama mau belajar mendengar suara Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, mendukung, dan bahkan bersedia diutus. Setiap kita bisa mengambil bagian di dalam hati misi. Terima kasih saudara sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus hidup dalam hati misi. Tuhan Yesus memberkati.